pemirsa, pada kesempatan kali ini saya Robinuddin, calon guru penggerak angkatan 8 akan melakukan wawancara dengan Kepala SMA Negeri 9 Bapak Nur Taufik. Mari kita masuk ke ruang kepala sekolah. Ya, ya, di sini adalah ruang kepala sekolah SMA Negeri 9. Kita masuk saja. Selamat pagi Pak Taufik. Pak Taufik, mohon waktunya untuk melakukan wawancara dengan Bapak berkaitan dengan tugas materi kepemimpinan dengan isu pengambilan keputusan Bapak. Ya. Pada kesempatan kali ini Bapak sudah berpengalaman menjadi kepala sekolah di berbagai tempat ya Bapak. Ya, tentunya dalam pengambilan keputusan banyak seni-seninya ya Bapak ya. Tidak ya, ngalir aja insya Allah. Tapi kalau dalam pengambilan keputusan memang selalu kita basisnya data, basisnya pengalaman-pengalaman yang sebelumnya itu memang selalu kita lakukan. Dan tidak lupa cek terbang mungkin juga diperlukan ya Pak. Iya, tentunya itu insya Allah. Bapak, untuk yang pertama Bapak, bagaimana Pak Taufik dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak? Bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Yang kedua nanti rujukan moral Pak, untuk Bapak. Untuk kasus-kasus yang dalam ranah dilema etika memang itu ya sering terjadi memang, walaupun tidak selalu. Ini memang kita ya melihat pelanggaran-pelanggaran aturan, kemudian kinerja yang mungkin sudah tidak sesuai standar. Ini memang kadang-kadang terjadi di lingkungan sekolah, dari bapak ibu guru, siswa, warga sekolah itu kadang-kadang ya memang ada satu dua. Kita yang rujukan moral itu kan sifatnya hanya ketika kita pengambilan keputusannya seperti apa, mungkin dalam kasus sosial, kemudian dalam kasus kita menilai seseorang itu tidak terlalu urgen sekali dalam hal sekolah. Jadi kita memang harus bisa memilih, artinya bisa memilih, menentukan dan mengambil keputusan tentunya yang pas sesuai dengan kasusnya. Mas. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sini, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama benar Pak? Jadi kalau ada kasus sama-sama benar, bagaimana Pak Taufik memilih atau dalam pengambilan keputusannya ini bagaimana Pak? Kalau dua kasus yang sama-sama benar, memang ketika kita memilih itu ya namanya benar itu mesti ada segi plus minusnya, ada positif negatifnya, ada efek yang ada di situ. Dan kita ngambil efek yang tentunya yang tidak melanggar aturan, kemudian tapi tetap memanusiakan manusianya yang ada permasalahan di situ. Artinya berarti ya kita konsepnya ya kita bagaimana kita ketika tidak terlalu melanggar aturan, tetapi kita juga memanusiakan manusia yang melanggar kasusnya. Atau mungkin juga kalau dalam pengambilan keputusan memang hal itu yang memang kadang-kadang ya kita harus berani mengambil keputusan dengan sikap kita seperti apa, risikonya seperti apa, itu yang jelasnya di situ. Yang intinya memang tidak terlalu banyak melanggar peraturan yang ada di rambu-rambu yang sudah ada di sekolah. Kalau ada dua kepentingan yang sama untuk sebuah permasalahan Bapak, itu mungkin Pak Taufik ada punya urutan atau skala prioritas Bapak, mungkin mana yang Bapak pertimbangkan dulu, apakah misalnya mungkin regulasi dulu, atau kebenaran atau keadilan dulu, atau mungkin kepedulian dulu gitu Bapak? Itu kalau ketiga-tiganya ya memang kita nanti kalau dasar regulasi itu jelas ya, ketika kita menyesuaikan regulasi, asalkan kita tidak menabrak regulasi itu ya nanti mungkin ada di situ, ada sisi-sisi
sisi regulasi itu memang kadang-kadang bisa dilihat dari segi kepentingannya. Ketika regulasi sudah mengatakan seperti itu, tetapi kita mungkin ada celah-celahnya, ya kita mungkin ambil dari celah-celah. Jadi tetap menyelaraskan antara ketiga-tiganya itu. Insya Allah bisa kita bagaimana kita. Karena yang namanya regulasi ketika sudah dilanggar itu ya asal pelanggarannya sudah mentok, ya memang harus kita mengambil keputusannya harus pas. Mungkin bisa saya simpulkan, berarti mau regulasi yang skala prioritas pertama atau mungkin kepedulian itu tergantung kasusnya ya Pak? Iya, tergantung permasalahannya ya Pak? Iya. Baik. Kemudian dari suatu masalah, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak biasa lakukan untuk mengambil sebuah keputusan Bapak di antara keputusan-keputusan yang lain? Yang jelas itu biasanya dari pengalaman, ya, dari pengalaman itu kemarin mungkin ada kemiripan kasus, ya, kemiripan kasus atau analogi dari kasus yang sudah ada. Biasanya kita selesaikan dengan cara seperti ini, ternyata bisa oke, gitu. Itu ya berarti kita ikuti. Terus atau juga mungkin dari analisis masalah-masalahnya. Oh ternyata pelanggarannya di sini, sehingga kita bisa oh berarti yang harus dilakukan seperti ini. Ya, atau mungkin dari diskusi dengan teman-teman, dengan staf dan sebagainya, itu biasanya, atau mungkin antar MKKS biasanya kan ada, kalau saya punya kasus seperti ini biasanya ada ketika kasusnya sudah ranahnya agak tingkatannya tinggi, mungkin di sekolah lain sudah pernah mendapat kasus yang sama, dia penyelesaian seperti ini mungkin akan mendapatkan solusi yang mungkin lebih baik daripada kita mikir sendiri. Kita punya tim gitu ya. Jadi selain identifikasi dan istilahnya menggali pertimbangan dari berbagai pihak ya Pak, termasuk mungkin adakah misalnya konsultasi mungkin dengan atasan atau dengan dinas itu Pak? Iya, kadang-kadang ketika kita sudah terlalu kayaknya melanggar aturan dan mungkin kita takutnya nanti kita efek ke kita atau sekolah kita, kadang kita harusnya harus ada diskusi atau konsultasi dengan pihak atasan. Itu kita lebih nyaman, yang buat kita lebih nyaman seperti itu. Sehingga semua pertimbangan atau saluran komunikasi Bapak gunakan. Insya Allah harusnya digunakan semua ya Bapak. Walaupun kadang-kadang ya tidak semuanya ketika kasus itu memang bisa diselesaikan secara pribadi, karena mungkin kasusnya tidak harus dibawa sampai ke atas, ya kita selesaikan sendiri intern. Ya, tetapi kalau memang sudah di tingkat tataran yang kita kadang-kadang tidak bisa menyelesaikan, harus nabrak sana nabrak sini, itu ya yang memang harus kita konsultasi. Iya, berarti ada juga selain identifikasi, pertimbangan analisis kasus Bapak. Iya, betul. Demikian para pemirsa, wawancara saya dengan Bapak Nur Taufik, Kepala SMA 9 telah dilaksanakan. Terima kasih.